pernah minta keadilan Allah. Kalau Allah berlaku adil kepadamu, engkau sholat kurang khusyuk, ditolak sholatnya. Kalau kita beramal kurang rukun syar'nya sedikit saja, langsung ditolak oleh Allah. Kalau minta adil, mintalah ampunan dan rahmatnya. Ternyata betullah kata Nabi SAW, ta'iba abdud dinar, tidak pernah merdeka dan akan selalu lelah penghamba-penghamba materi, ya. Jadi itu pembukaan kita. Maka ini wasiat untuk diri sendiri dan kita semua, termasuk yang khidmat di ribat, khidmat di majelis manapun, di tarekat manapun, di pesantren manapun, di instansi manapun, kementerian apapun itu, jangan terlalu banyak estimasi, ya, jangan overestimate, jangan terlalu berangan-angan terhadap materi ataupun imateri. Oleh karenanya, supaya merdeka dari harapan materi dan imateri, seringlah baca kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. La ilaha illallah itu pembebas seseorang dari perbudakan nafsiyah dan ruhiyah. Dan kalamkan ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, wahai Tuhan, engkau tujuanku. Semakin orang bertujuan kepada Allah, semakin dia merdeka, ya, karena Allah itu sumber dari kemerdekaan itu sendiri, ya. Barangkali itu Bang Dik mukaddimah, prolog dari kajian kita malam ini. Wallahu a'lam bishawab, ya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum Pak Ben. Assalamualaikum Pak Pilar. Andai Anda melihat acara ini secara live atau anak buah Bapak menyodorkan tayangan ulangnya, saya ingin bertanya pertama, Pak Ben dan Pak Pilar menganggap saya itu siapa? Saya kaget ketika beliau mengatakan, saya warga Tangsel. Jangan-jangan Bapaknya orang baik, tapi kaki tangan Bapak yang Bapak tidak ketahui sewenang-wenang dalam pembangunan ini. Saya berani stick up di sini, karena saya bukan siapa-siapa, saya orang Tangsel, saya besar di Tangsel. Bahkan izin Allah la wala quwata illa billah, saya membesarkan bersama-sama teman-teman saya melalui apa yang saya bisa. Sekarang saatnya guru saya ingin membangun pondok, tempat kajian, tempat orang-orang baik kumpul, dipermudah Pak. Suatu saat nanti Pak Pilar saya undang ke sini, lihat sendiri. Mungkin Pak Pilar tidak akan pernah menyetop pembangunan ini, bahkan membantu. Kita doakan semua sama-sama teman-teman, angkat kedua tangannya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami tidak ingin nyuruh-nyuruh Engkau ya Allah di dalam doa, tapi dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW, lunakkan hatinya, lembutkan jiwanya, tundukkan kolbunya. Hadirkanlah orang-orang yang amanah di tempat ini. Lancarkanlah pembangunan tempat ini ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah para anbiya, para aulia, para kekasih-kekasih-Mu yang telah tiada, orang tua kami yang mendolai kami, guru-guru kami yang telah mendolai kami, ikut membantu mengaminkan doa kami. Tangan kami terlalu kecil dan mungil untuk menghadang, untuk menjaga. Libatlah ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul ya Rabb. Amin. Qabul ya Rabb. Qabul. Kami ini diutus, kata Nabi, hanya sebagai muallim, guru. Baik kalau di kampus namanya dosen, di kampung namanya guru ngaji, kiai, ustadz, itu kan gelar orang aja. Sebagai guru
Merdeka itu sederhana Bang Dik. Pertama, kebebasan berpendapat. Alhamdulillah Indonesia sudah sejauh ini sudah. Bahkan boleh disebut kita sudah kebablasan saking merdekanya. Jadi hari ini siapa aja hujat-hujat pemerintah, hujat ulama, hujat ini, kalau tidak dilaporkan aman deh. Maka presiden yang lama, karena dia ngelaporin persoalan ijazah palsu, baru orangnya kemudian diproses. Selama ini dia nggak pernah diproses, itu orang nggak pernah diproses. Saking mudahnya di negeri ini berbicara. Coba Bang Dik bikin ceramah kritik saja lewat doa di Saudi, itu Bang Dik langsung dipecat dari imam masjid, dari guru. Bahkan beberapa wilayah di jiran kita, kalau kritik governmentnya, pemerintahnya, Bang Dik bisa-bisa belum selesai khutbah sudah turun duluan. Ya. Terus habis itu hilang. Ya. Indonesia mungkin ini nikmat, tapi juga mungkin ini bukan ujian. Istidraj. Ya. Orang mengira mencaci itu mengkritik. Hari ini membodoh-bodohin orang, mendungu-dungukan orang itu dianggap kebebasan berpendapat hari ini. Akhirnya pakar pendungu itu selalu didengar kalamnya. Padahal jangankan ya kepada manusia, mencaci angin pun nggak boleh. Nabi lagi duduk-duduk, tiba-tiba angin kenceng dan ada debu. Kata para sahabat, angin sial. Apa kata Nabi? La tasubur rih fa innaha ma'murah. Jangan kamu caci angin cuaca, karena dia diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi melarang mukul muka. Tapi itu terjemahan dosen saya di kampus dulu. Ar-Rahman itu juga salah satu percikan nama Allah yang diturunkan ke Nabi Muhammad SAW. Kata Ar-Rahman nih teman-teman, ya, Allah itu ada rupanya nggak? Allah ada rupa nggak? Allah maha suci dari rupa. Bahasa Arabnya tanzih. Tanzih. Apa arti tanzih? Maha suci. Maha suci dari apa? Rupa. Benda. Ya, jisim. Arah, keserupaan dan lain sebagainya. Rupa bahasa Arabnya surah. Disebutkan bahwa manusia dicipta dalam surah rupa Ar-Rahman. Maka hadis ini hadis tidak mungkin bermaksud rupa Allah Ar-Rahman. Betul nggak Bi? Karena Allah maha suci dari rupa. Ternyata Imam Al-Jili mengatakan Allah itu bertajalli tanzih mahsusi. Tapi jika memberikan zahir nama, berzuhur, maka Allah mengizinkan rupa, benda dan arah. Contoh, Bang Dik ini lihat alam terbuka hijau, itu jamal, keindahan Allah. Ada rupanya. Melihat wajah laki-laki yang tampan, perempuan yang cantik, itu jamalnya Allah, keindahan Allah. Kelembutan orang, rezeki, itu nikmat Allah. Jadi Allah berzahir, bermanifest secara zahir lewat rupa, benda. Oleh karenanya yang paling sempurna dalam menangkap manifestasi Tuhan itu adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya rupa Ar-Rahman itu maksudnya adalah nur Allah yang Maha Rahman yang Allah manifestasikan dalam rupa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu contoh lain, ya. Lalu apa yang disebut merdeka? Merdeka bagi seorang
guru. Saya bukan sufi juga Bang Dik. Ini perlu kita luruskan teman-teman ya. Saya bukan sufi. Karena sufi itu yang saya kenal bukan seperti saya. Ya. Kita ini hanya berguru kepada sufi, berguru juga kepada ahli hadis, berguru juga kepada ahli kalam, dan kita punya sanad-sanad mereka. Itu sebabnya saya tidak berpenampilan seperti orang yang distigmakan sebagai sufi. Misalnya Bang Dik nih kalau lihat ada seorang syekh namanya Syekh Muhammad Nazim Haqqani, itu kan serbannya khas. Itu bukan pakaian sufi, tapi sufi dari tarekat Naqsyabandi banyak yang pakai begitu. Namun di kampung saya, sufi Naqsyabandi kopiahnya hitam Bang Dik. Maka Bang Dik ini sufi sepertinya. Suka film Korea. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebagai orang yang bersanad, bersilsilah, berguru, artinya bersanad itu bukan berbangga-bangga, tapi kita ingin menyebutkan bahwa kita ini bukan orang yang pertama kali pinter, pertama kali tahu, enggak. Kita ini pinternya pun karena belajar, ngertinya pun karena ada guru. Maka kepintaran, kecerdasan yang kita dapat hari ini berkah jasa guru. Jadi nggak pantas memandang kepintaran diri. Yang saya terima dari mereka, merdeka itu nggak usahlah kamu cari-cari secara politik, kata beliau. Merdekakan dulu dirimu dari belenggu yang ada dalam dirimu. Merdekakan dulu ruh kita dari tawanan-tawanan yang muncul dari nafsiyah. Ruh itu kan tidak terhijab kepada Allah kecuali melalui surah Muhammad. Ya, nggak ada hijabnya. Oleh karena itu ruh kita terhalang untuk menatap Allah karena kita dihalangi oleh penjara, namanya penjara nafsiyah. Nafsiyah itu keinginan-keinginan yang negatif. Keinginan-keinginan yang sebenarnya bukan itu yang Allah mau. Ya. Jadi merdekakan dulu dari itu. Itu yang disebut merdeka. Ya. Oleh karenanya selevel para nabi, ya, Nabi Yusuf, Nabi Nuh, Nabi Yunus, semuanya mereka ada bisikan juga pada diri mereka, lalu mereka melawan itu dan mereka selamat. Jadi kita nggak usah kemudian sok-sok komentar terhadap politik hari ini segala macam, karena kita bukan politisi. Cukup kita kalamkan apa yang dikalamkan guru dulu. Merdekakan pikiranmu dari panjang angan-angan cinta dunia, merdekakan jiwamu dari nafsu amarah, merdekakan kolbumu dari kelalaian, merdekakan fuadmu dari keraguan, merdekakan sirmu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Baru namanya merdeka sejati. Ini yang dikatakan Imam Junaid. Kata Imam Junaid ini wafat 297 Hijriah. Hampir semua sanad ilmu zikir, tasawuf, tarekat kita lewat beliau. Kata beliau, "Lau arafal muluk ma fi asrarina laqataluna." Seandainya raja-raja tahu kemerdekaan rahasia yang kami dapat di dalam diri kami, mereka akan mencoba merebut itu dari kami. Ya, itu dia barangkali, wallahu alam bissawab. Terima kasih Buya. Boleh tepuk tangan yang ikhlas semuanya. Jadi Buya tadi memperjelas ya bahwa beliau ini bukan sufi, ya, tapi menurut saya sufi. Suka film? Enggak Buya. Buya nggak terasa aja kalau Buya itu adalah orang yang mampu melihat realitas kenyataan hidup atas nama cinta. Ngeri kali. Buya tuh sering dicaci, dihujat di dunia maya, tapi Buya tuh menjawabnya dengan santun. Kalau Buya nggak santun, saya nggak ngaji lagi. Berarti kamu bergurunya pakai syarat dong? Loh, bukan begitu. Bukan pakai syarat. Syarat tuh kalau baik gak apa-apa Buya. Jadi ada teladan gitu. Yang boleh ngasih syarat tuh guru bukan murid. Salah ya, jangan diikutin yang tadi ya. Saya lagi Kalau murid
kalau guruku begini aku gak berguru, itu murid kurang ajar namanya itu kan. Yang boleh ngasih syarat tuh guru. Kata guru, selama kamu begini-begini kamu masih muridku. Iya. Iya. Jadi enggak ada masa, udah kebal. Kebal tuh bukan hanya dengan golok ya, tapi dengan perkataan yang jauh lebih runcing dari pedang itu, kebal itu. Jadi Buya tuh pernah aku saksikan dalam keseharian di rumah Kang Fauji almarhum dari istrinya. Buya tuh datang ke orang yang menghujat, Buya salam. Saya nggak bisa tuh Buya. Loh kenapa nggak bisa? Ya karena saya bukan Buya. Saya baru lulus merpati putih, pencaksilat, bawaannya mau nemplang aja gitu Buya. Makanya saya ngaji Buya. Masya Allah. Maafin Buya ya, saya nggak lagi-lagi. Ya kita buka Al-Hikam ya, kayak ngomong sama Buya tuh emang gak ada habis-habisnya. Ilmunya bukan hanya luas tapi cakrawala. Biar kita ada babnya nih, kita buka halaman berapa Ustaz Daud? 41 ya. Oke. Ya. Kita mulai, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tasi'atu wassittun. Qawmun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qawmun ikhtassahum bimahabbatihi. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura. Artinya, ada orang-orang yang Allah tetapkan untuk melayaninya. Ada pula orang-orang yang Allah pilih untuk mencintainya. Lalu Imam Ibnu Athaillah mengutip firman Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat yang ke-20. Kepada tiap-tiap golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan kepada mereka dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu itu tidaklah terbatas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hikam. Di hikam disebutkan ada dua jenis makom Bang Dik. Qaumun aqamahumullah. Ada satu kaum yang Allah taruh di satu makom, namanya makom khidmat. Khidmat itu melayani. Berjuang, ya. Ngabdi, ya. Apalagi jihad. Termasuk ibadah, ya. Ibadah ritual. Itu khidmat. Ini makomatnya. Namun ada yang kedua, orang yang ditaruh di makom mahabbah. Mahabbah itu cinta. Mungkin gak cinta kalau gak kenal? Berarti dikasih ilmu. Dikasih ilmu dia. Kalau sudah ilmu, sudah cinta, maka dia akan dikasih kedekatan. Kalau sudah dekat dikasih keintiman, kemesraan. Unsiyah bahasa Arabnya. Ya, unsiyah. Apa terjemahan tadi? Mesra ya. Kalau orang begini, dia dapat ruh dari semua khidmat. Ruh ibadah, ruh jihad, ruh melayani, ruh juang, ruh ngabdi. Itu mahabbah. Jadi kalau orang mahabbah, apa aja kata Allah, kata yang dicintainya dia iyakan. Itu mahabbah, ya. Kalau khidmat belum tentu. Orang khidmat ini bisa jadi karena dia diancam. Diancam, ditakut-takutin masalah akhirat, masalah akhir zaman. Takut dicoret namanya di daftar para aulia. Takut karena nanti dia tidak dapat syafaat ini, syafaat itu. Maka dia khidmat. Lain dengan mahabbah.
coret-coretlah namaku. Ya, hina-hinalah aku. Yang penting aku cinta dekat bersamamu. Ya. Kalau orang khidmat kadang-kadang ada godaannya, menyebut-nyebut jasa, mencari posisi. Ya. Maka kalau orang khidmat nih kalau nggak disebut namanya sedih dia. Itu orang khidmat. Tapi kalau khidmatnya sudah campur dengan mahabbah plus inilah maqamul jam'i namanya. Maqam apa? Imam As-Suhrawardi menyebutnya maqam al-jam'. Gabungan. Jama' itu enggak hanya sholat. Jadi kalau ahli fikih jama' itu 2 waktu, 2 sholat digabung. Tapi dalam ilmu kerohanian, ilmu tasawuf, jama' itu menggabungkan 2 kondisi, 2 makom, 2 hal. Jika ditanya, mana lebih dahulu mahabbah atau khidmat? Mana yang harusnya dipelajari dahulu? Khidmat dulu. Nanti merasa terancam Bang Dik. Khidmatnya nggak tulus. Nah, pertanyaannya kita nih. Ini banyak hari ini orang ditanya mengenai ilmu atau adab. Masih ingat nggak? Ilmu atau adab? Saya kira dulu adab dulu. Bagaimana mungkin orang beradab kalau dia nggak berilmu? Mungkin nggak? Tapi nanti kalau ada orang berilmu nih, ilmunya nggak dianggap kalau dia nggak beradab. Itu yang disebut al-adabu muqaddamun alal ilm. Jangan kebalik, konteksnya beda. Adab lebih didahulukan dari ilmu, itu dalam sikap. Adapun yang dipelajari pertama kali bukan adab. Yang pertama kali dipelajari adalah bab ilmu. Karena ilmu itu ruhul adab. Ruhnya adab. Orang kalau Bang Dik ini, kalau orang nggak kenal Bang Dik, itu Bang Dik nggak dihormati loh. Mungkin ditanya nih kalau panitia, mau kemana Bang? Masih begitu kan? Tapi kalau orang kenal Bang Dik gimana? Bang Dik, dihormatin. Kira-kira sedih nggak begitu? Nggak dihormati orang, nggak dikenal orang, sedih nggak? Apa seneng? Sebelum belajar alikam sedih. Jujur bener ya. Ya, begitulah kira-kira. Orang yang viralnya nggak tanggung-tanggung, semua iklan kita kan ada beliau dulu tuh. Sekarang ngaji di Hikam nggak dikasih fee, ya. Sedih nggak dirimu tuh? Bahagia. Alhamdulillah. Suaranya harus gitu ya. Bahagia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malam ini kita alhamdulillah hadrah yang baru dari Surau Nur Rahmani Jati Keramat. Namanya apa? Udah dapat nama belum? Hah? Oh, berarti hadrah rahmaniyah. Ya. Hadrah apa? Rahmaniyah. Kebetulan hadisnya tadi kan ala suratir Rahman, ya. Hadrah rahmaniyah. Ini pemimpinnya namanya mantap tapi panggilannya lucu. Panggilan ente apa? Eja gitu. Padahal namanya Ghazali kan? Ya. Betul gak? Tuh, namanya Ghazali, panggilannya Eja, orang Betawi soalnya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum diterusin nih Bu ya. Ternyata ditonton barusan ucapan kita ya. Dari Liwa Fauji, dia seorang developer real estate di Tangerang. Paham sekali saya bagaimana loket-loket perizinan di Tangerang. Sekali lagi saya minta tanggal untuk bulan depan ya. Saya sebenarnya besok diundang 17 Agustus, tapi saya nggak mau datang. Kenapa tuh? Goyang bener ya? Harga diri dong.
Nah, tapi karena ada masalah, saya harus datang, saya harus ngomong sama dia. Untuk bulan depan dia harus hadir gitu. Insya Allah kalau Allah izinkan. Ya, niatnya jangan begitu dong. Jiwa gue jadi terancam ini. Ya gitu ya temennya, bismillah ya. Karena saya besok ada 17-an Bu ya. PLN ngasih uang 50 juta, usul dikelola jadi hadiah. Masya Allah, kayak bener. Jangan tanya Bu ya. Gak apa-apa Bang Dik, kalau emang sistemnya begini kita terusin. Iya kalau Buya mah percaya jadi sama Allah. Kalau Buya Dik nih enggak. Lagi belajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lanjut ya Buya ya. Kita kemana-mana kita ngomong. Jadi ada dua makom, ya, makom khidmat, makom mahabbah. Mahabbah itu sumbernya ilmu, kalau khidmat itu lebih kepada kepatuhan. Meskipun dua makom ini ada orangnya, ada ahlinya, namun kalau saya diminta memilih, saya pilih mahabbah dulu, baru khidmat, lalu al-jam'u kita gabung, ya, baru dia sampai. Dan ini sesuai dengan kalam Sayyidina Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan tetap bersama, berjuang, berkhidmat dengan yang dia cintai. Maka di ribat kita triloginya apa? Ilmu, zikir, khidmat. Jadi ilmu dulu, sehingga ketika ilmu muncul kesadarannya itu kesadaran cinta, kesadaran ilmu, bukan kesadaran ancaman. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari qaddasallahu sirrahu, imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata beliau, lebih afdal mana orang yang Islam karena terancam atau orang yang Islam dengan sendirinya? Jawaban dia, orang yang Islam dengan sendirinya, lewat burhan, lewat diskusi, lewat berdebat, lewat tukar pikiran, itu lebih afdal. Kenapa? Kalau orang yang terancam, ancamannya hilang, dia kembali kepada agama lamanya. Maka Imam Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah mengedepankan diskusi, kritik yang membangun, ya. Jadi kita juga sedang membangun rohani, tapi kita perlu juga membangun zahirnya, ya. Ada fisiknya. Dan ini teman-teman nih nggak tahu, pendopo ini tiba-tiba ada aja orang yang bangunin, ya. Antum lagi di pendopo kan, tapi nggak akan muat luber-luber ke situ, ya. Mohon maaf. Yang teman-teman yang di bawah, semoga Allah mudahkan segera. Nanti di sebelah kiri sini nanti ada surau untuk tempat suluk, kita sebut rumah suluk. Nanti di tengah-tengah Bang Dik ada lekukan situ, nanti di tengah-tengah baru masjid, kita sebut surau juga. Rumahnya MC mana? Ada di sono. Di mana? Di sono. Yang jauh-jauh ya. Insya Allah. Dan di belakang kita sedang usahakan ada rumah untuk para mursyid, para buya, ya. Ya, semoga Allah Ta'ala mudahkan. Jadi insya Allah nanti tiap malam ada taklim di sini. Tiap malam, ya. Nanti kalau udah jadi rumah suluk di sini, surau suluk di sini, nanti akan ada terus program yang nginep, insya Allah. Ya. Bahkan mahasiswa kalau yang tetap, ya, mahasiswa yang di Ciputat tetap di sana karena dekat ke kampus. Tapi kalau malam ngaji ke sini. Malam-malam ngaji ke sini, insya Allah. Ini para abuya sudah siap sekali. Mereka kalau ngaji Bang Dik mulainya dari jam 9 sampai jam 3 baru beres. Makanya mata itu bengkak-bengkak semua tuh. Merah-merah semua itu. Ya, semoga Allah berkahi beliau, doakan beliau ini sehat. Buya, ngomong-ngomong nih ada pengusaha tambang namanya Ustadz Safri. Nah, hari besok kita akan memperingati hari raya dia. Kita main tarik tambang. Maksudnya apa itu? Dia ini ringan tangan Bu ya, dia akan bantu ya barang semen pasir. Tarik tambang. Gak ada hubungannya Bu ya.
Dia sengaja datang ke sini, dia ingin berhikmat Bu ya, menyumbang apapun itu. Alhamdulillah. Tafri? Beres. Semangat. Ya. Dan di sini ya setiap hari biasanya ada yang khidmat ya. Nanti kalau sore ada yang khidmat zikir setiap hari, setiap hari. Silakan teman-teman kalau datang ke sini nggak usah merasa aneh, sapa aja, ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya. Kalau mau santai-santai duduk aja di sini. Ya, monggo silakan. Ini hadza baitukum, ini rumah kalian, ini tempat kalian, surau kalian nanti. Ini bukan surau saya. Ya, saya dan para abuya hanya khidmat dan ini bukan jadi milik kami. Ini wakaf lillah, ini milik Allah. Semoga Allah mudahkan dan Allah bersihkan hati kita dari hubbud dunya, cinta dunia. Amin ya rabbal alamin ya. Dan orang-orang yang terbebas dari perbudakan itu cuma satu, Bang Dik. Orang yang kenal Allah. Ya. Siapa yang kenal Allah, dirinya, jiwanya merdeka. Oleh karena itu, merdekakan diri dengan mengenal diri yang sejati. Ya, hanya itu, nggak ada lagi. Dan diri sejati itu pintu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut ya. Sebelum lanjut Buya, Buya ini berhasil mendidik anak-anak Buya. Saya sih jujur aja ya, nggak banyak kenal teman-teman santri-santri di sini, tapi mereka tuh ramah-ramah. Nggak meninggi, ilmunya makin tinggi. Kayak Rora nih gondrong tapi ya ilmunya luar biasa Buya. Ahli hadis tuh Bang Dik. Makanya Buya. Semua hadis palsu di kepala dia itu. Jangan. Jadi kalau ada hadis yang dia nggak hafal, Jangan-jangan dia wali nyamar itu. Terima kasih ya teman-teman semua ya, saya merasakan itu sih. Oh jadi Bang Dik serius nih, mereka ini ramah-ramah. Yang saya rasakan gitu Bu ya. Alhamdulillah. Duduk dimanapun, datang pun, susah parkir, itu dipanggil, nggak pakai nama lagi. Karena bukan saya yang bawa Bu ya. Iya. Bawa. Sini gitu ya? Enggak. Gitu Bu ya. Begitu saya nongolin, Om Dik, masuk gitu. Pokoknya luar biasa deh kalian tuh ya. Al-Fatihah buat kalian. Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan ya Amin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qallama takunul waridatul ilahiyyah illa baghtah li'alla yadda'iyaha al-ibadu biwujudil isti'dad. Hampir tidak ada warid ilahi atau anugerah rohani dari Allah itu datang kecuali secara tiba-tiba. Agar apa? Agar hamba tidak merasa telah mempersiapkan diri sebelumnya dengan riyadhah dan mujahadah. Ya. Masih ingat warid Bang Dik? Warid dan wirid, masih ingat? Apa itu warid? Warid itu secara bahasa Arab dari kata warada, artinya datang. Pernah dengar asbabul wurud? Orang nanya hadis nih, kalau hadis asbabun nuzul, sebab turun. Kalau hadis asbabul wurud, sebab hadis itu datang. Wurud, warada, wirid itu asal katanya sama ya. Udah connect belum? Ya. Maka jika disebut warid dalam bahasa ilmu rohani, ilmu tasawuf, warid itu anugerah ilahiyah, anugerah rohani yang bersumber dari Allah, lalu dirasakan oleh ahli wirid. Turunnya ke siapa? Kepada ahlul aurat kalau bahasa Arabnya. Ahlul aurat ya. Ahli wirid. Misalnya Bang Dik punya amalan yang sudah diistiqomahkan belum? Apa contohnya? Gak apa-apa, riak dikit boleh lah. Kalau ria kan nggak melibatkan Allah ya Bu ya. Emang ada hidup gak melibatkan Allah? Kalah berarti ada lagi. Tuhan selain Tuhan. Iya berarti.
amalan yang di Amalan yang sudah diistiqomahkan. Ini bukan ria Bang Dik. Sebelum, maaf ya Bu ya, sebelum tahajud 2:30 saya mandi selalu. Jadi mandi itu wirid Bang Dik. Enggak, artinya tadi bilangnya amalan. Sekarang nanya wirid. Kalau wirid, Buya juga saya wiridin sama Abati. Allah, Allah, Allah. Akhirnya Berarti zikir Allah, Allah. Oke, itu maksudku. Oh itu. Sholat kah? Jadi wirid itu suatu amalan yang diistiqomahkan. Itu disebut wirid. Suatu amalan yang diistiqomahkan. Sudah punya belum? Sudah? Mau lagi di rumah, lagi safar itu gak ditinggalin. Itu namanya wirid. Kalau belum disebut wirid. Lagi di rumah wiridan, kalau lagi safar cuek aja, berarti belum punya wirid. Kalau lagi di masjid kelihatan sama orang wiridan, kalau di rumah langsung buka game, langsung nonton YouTube, itu bukan wirid. Wirid itu ketika si murid berzikir, mau dia sendiri, mau dia bersama, mau dia berjamaah, mau dia di rumah, mau dia safar, mau lagi di mukim di rumah, amalan ini enggak ditinggal. Kalau ketinggalan dia qadha. Itu yang disebut wirid. Sudah punya wirid belum? Sudah punya? Kalau disambil Bu ya, misalkan melukis Al-Holik, Ya Bari, Ya Musawir, Ya Holik. Kayak bener ente. Nggak boleh. Masa zikir nyambi? Nanti rezekinya, rohaninya disambi juga sama Allah. Bukan begitu, denger dulu dong ya. Jadi sebelum mulai Al-Holik, Ya Bari, Ya Musawir, begitu ngambil lama-lama hilang, lenyap. Saya tuh cita-citanya memindahkan nama yang bercahaya, pindah ke dalam karya saya. Nah, sebelum itu menyepi dulu bersama Allah. Sebelum ya sholat tuh standar Bang Dik. Standar kan? Rasulullah itu sudah Rasul belum? Sudah naik ke aras, itu masih punya tahajud, punya wirid. Rasulullah punya wirid padahal beliau sudah dekat dengan Allah. Kalau lukisan itu berkaitan dengan karya. Ya, jadi ketika Bang Dik ngelukis itu sudah melibatkan orang-orang sekitar. Bang Dik belum punya rahasia bersama Allah. Wirid itu rahasia kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ketinggalan lagi di mobil, lagi di motor, lagi di kereta, di mana aja. Kalau sudah jamnya wirid, dia wiridan. Dia beramal. Itu yang disebut wirid. Ya. Jadi mau lagi di mobil, makanya kemana-mana bawa tasbih Bang Dik. Mana tasbih Bang Dik? Udah panjang bener. Oh iya oke. Okay. Tasbihnya di keteknya. Sholli ala Muhammad. Mendarah ketek. Jadi ahlul aurat, orang ahli wirid. Pertanyaan kalau di kajian-kajian hikam sebelumnya, duluan warid atau wirid? Nah, sebelum masuk ke bab ini. Warid itu anugerah rohani. Bisa berupa ma'rifat, rasa, zauk, kerinduan, getaran-getaran, kasyaf-kasyaf, mimpi jumpa Nabi, atau diberikan visual melihat sesuatu, itu namanya warid. Itu yang dipahami secara umum di kitab-kitab. Ada kitab lain Bang Dik. Warid itu yang dipahami oleh Imam Munatta'ilah sahibul kitab bukan pemberian-pemberian kayak tadi. Warid itu adalah yang paling hakiki, kesadaran untuk melakukan wirid itu sumbernya dari mana? Ya, sumbernya dari gerak Allah. Diberikan gerak oleh Allah, pengetahuan oleh Allah, itulah hakikat warid. Jadi duluan mana wirid atau warid? Digerakkan Allah untuk berwirid
itu geraknya muncul secara batin dulu atau zahir dulu? Ya, aku pengen kesana nih. Itu gretek itu mulai di kolbu apa di zahir? Kolbu dulu, ya. Itulah warid yang sejati. Kalau boleh kita sebut aslul warid. Lalu ada far'ul warid. Furuknya warid itulah wirid. Ya. Maka kesadaran terhadap itu, makrifat terhadap sumber warid itu, itulah rohnya atau asal dari wirid. Jadi ada yang disebut asal, ada yang disebut furuk, ya, cabang. Asalnya apa? Kesadaran, makrifah atau khudur. Furuknya wiridnya. Maka tadi Bang Dik nih, Bang mau tidur niat saya mau tahajud sebelumnya mandi tobat dulu. Itu warid datang duluan dia. Itu warid namanya. Ada furuknya wirid. Furuknya warid. Apa furuknya warid? Zahirnya beramal, batinnya diberikan hiburan mubasyarat oleh Allah, bisa pengalaman rohani, ya, bisa mimpi, tapi itu standar awam. Maka orang awam itu minta jumpa Nabi. Padahal bukan itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu ketika mengenal dari siapa yang memberi wirid, siapa yang mengajarkan wirid, sumber dari warid-warid. Oleh karenanya kita sering sampaikan, merindukan Nabi dalam keadaan sadar lebih afdol daripada 1000 kali jumpa Nabi Muhammad SAW. Loh kenapa begitu? Kalau orang mimpi, dia dengan kesadaran gak dia mimpi? Dia memilih gak untuk memimpi? Enggak. Tapi kalau kita merindukan Nabi dalam sadar, itu yang ditanya Allah nanti. Mimpi kita gak dihisap. Yang dihisap itu kamu kenal Rasul atau tidak? Kalau kenal udah cinta atau belum? Kalau udah cinta udah khidmat atau belum? Kalau udah khidmat udah berjuang untuk dia atau belum? Sudah berjuang untuk Rasulullah belum? Hidupnya masih cari makan, ya kan? Betul nggak? Masih bertahan hidup. Kita ini belum betul-betul hidup itu berjuang untuk Rasulullah SAW, ya, untuk memperjuangkan agama, ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Kita ini palsu semua ini. Padahal Allah mengatakan intan surullah yansurkum. Engkau bantu Allah. Allah butuh bantuan? Sejak kapan Allah butuh bantuan kita? Maksudnya bantulah dirimu memenangkan rasa kenal, pengorbanan, cinta kepada Allah. Allah bantu jalanmu, ya. Jadi nanti nggak usah dikata-katain juga Pak Wakil Wali Kota atau Wali Kotanya Bang Dik. Kita jalanin kok, tenang aja. Nggak usah ya? Nggak apa, biarin aja. Allah kan nggak pernah tidur Bang Dik. Ya. Cuma curhat-curhat dikit kan boleh ya. Paham Bu ya. Jadi asalnya wirid apa? Kesadaran bertuhan. Cabangnya warid apa? Punya wirid. Ya, cabangnya ini kalau ada cabang, kalau akarnya bagus, asupannya bagus, dia berbuah nggak? Nah, itu yang disebut natijah. Inilah pengalaman rohani, itu bagian dari furu. Maka di furu, di cabang ada namanya natijah. Natijah. Natijah itu bahasa Arab artinya buah atau hasil. Kalau orang berwirid ya Latif, ya Latif, ya Halim, wahai yang maha lembut, wahai yang maha santun. Dia wirid, dia baca terus. Buahnya apa? Dia nanti dikasih kelembutan batinnya. Dia dikasih buah apa nanti? Dia santun. Ya Karim, ya Karim. Dia baca Asmaul Husna, wahai yang maha pemurah, wahai yang maha baik.
Wahai yang tidak membalas keburukan hambanya dengan keburukan yang sama, justru masih diberi kebaikan tuh ya Karim. Orang kalau dapat nurul karamah, nurul karim, dia nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan, dia pasti membalasnya dengan kebaikan. Itu natijah, ya. Natijah itu buah atau hasil. Apa buah atau hasil? Ada yang pengalaman, ya, pengalaman. Mimpi masuk, ya, ilham masuk. Yang paling tinggi akhlak. Yang paling tinggi apa? Maka Sayyidina Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan at-tasawwuf akhlak, faman zada khuluquhu zada tasawwufuhu. Tasawuf itu buahnya akhlak. Siapa yang berbuah besar, akhlaknya tambah bagus, berarti tasawufnya, indikator tasawufnya sukses. Jadi jangan kemudian langsung ke akhlak, langsung wirid dulu, warid dulu. Hari ini orang udah gak usah ngaji-ngaji tasawuf, ngaji akhlak. Loh, gimana kamu mau ngaji akhlak tidak mengkaji kurikulumnya? Kurikulumnya di tasawuf. Kalau nggak ngerti ya ngaji. Oh, saya dari kecil belajar fikih aja sama matan bina, matan apa lagi ya? Matan ujurumiyah. Guru aneh nggak pernah ngajarin tasawuf, deh ngajarin matan bina, matan bini, matan bani ya. Nggak begitu. Kan ente emang tahu semua yang diajarkan guru ente. Kita dengar kok guru dia ngajarin ihya. Dia aja nggak dapat ajaran ihya. Terus kenapa dia buat kaidah? Oh, ada orang guru aneh sufi-sufi nggak pernah ngajarin kitab tasawuf tapi dia mursyid. Nggak begitu. Itu yang ente tahu. Jangan seperti ma'rifat gajah. Ditanya ya, orang buta ditanya tentang gajah. Ada 5 orang buta yang megang belalai, dia bilang oh gajah itu belalai. Yang megang kaki dia bilang oh kayak pohon. Yang megang perut dia bilang oh kenyal-kenyal kayak Bang Dik. Yang megang apa namanya? Gading, oh gajah itu yang taringnya gede. Itu pandangan zahir. Nggak begitu. Guru aneh juga banyak yang mursyid. Mereka ngajarin kitab, terus mursyidan mana? Sufian mana? Jadi kita tidak buat definisi guru mursyid sufi itu berdasarkan pandangan kita. Kembalikan ke kitabnya lagi. Kembalikan ke silsilah yang mengijazahkannya. Ya, jadi yang disebut sufi itu bukan orang yang hari-hari ngajarin ujurumiyah, ngajarin, bukan. Di sono juga orang di Libanon orang Katolik ngajarin ujurumiyah, ya, nggak ada urusannya. Bagi kita sufi itu orang yang bersanad kepada guru sufi, lalu dia dapat ijazah untuk mengajarkan kesufian dan dia berakhlak sufi. Ya. Kalau sufi ketika dia dicaci, dia nggak balas mencaci, insya Allah. Ya kita sedang belajar jadi mereka, Bang Dik. Kita mah belum sanggup kita. Ya, sedang belajar. Kan aneh masih muda, Bang Dik, dibandingkan Bandi. Dibanding dia mah mudaan dia ini. Jomblo gini, pengumuman jomblo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi akhlak itu buah atau indikator seseorang sukses berwirid dalam tasawuf. Ya. Berarti perbuatan, perkataan, penglihatan, pendengaran udah diderek langsung oleh Allah. Itu satu indikator, masih banyak indikator lain. Ya. Akhlak itu orang mengira hanya berbuat baik kepada orang miskin, tidak marah-marah, bukan. Akhlak sejati, akhlak kepada Allah. Bang Dik kalau nggak kenal guru, bisa nggak berakhlak kepada guru? Kalau kita nggak kenal Rasulullah, mungkin nggak kita berakhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak berakhlak kepada guru pewaris Rasulullah, kita nggak akan beradab. Ya, Bang Dik mohon maaf nih orang kampung saya dan kebanyakan orang Sumatera. Kalau punya guru mursyid, mereka biasa aja lalu lalang, benar gak Buya? Jalan kaki di depan. Nanya lagi begini, Buya, foto ya, foto dulu ya. Buyanya dipanggil,
Sini dulu foto-foto Buya. Begitu gak Buya? Sampai hari ini Buya ini dokter, ini Buya udah berijazah sanad. Kalau pulang kampung mereka nggak bisa pakai adab orang Jawa, orang Banten, orang Betawi, orang Sunda. Buya-buya ini kalau pakai adab sini stres dia pulang. Ya. Karena udah kebiasaan di sini. Mohon maaf antum ini akhlaknya luar biasa seperti Bang Dik yang sebutkan tadi. Kalau lagi lewat depan Buya nunduk-nunduk gitu kan, itu kan adab orang sini lah. Di Padang orang-orang mursyid tarekat itu ditunjuk kiri aja tuh si dia tuh guru aneh tuh. Kita panggil aja di sini, ajak foto sini gitu. Fitnah baru hari ini kan foto. Ya mungkin positifnya orang Sumatera itu budayanya egaliter, setara. Negatifnya akhirnya tidak ada betul-betul keluarga tarekat, keluarga kiai yang betul-betul dihormati. Di kampung kita Bang Dik, orang tidak, anak ulama besar, pendiri organisasi besar, kalau nggak berilmu nggak dianggap. Kalau di Jawa, anak kiai, senewen, tau nggak senewen? Itu disebutnya majzub. Padahal dia aja mau gila kan. Anak Habib, agak aneh dikit disebut, oh jadab. Padahal emang gila gitu. Tapi begitu keberhasilan Nabi itu berbicara konteksnya. Misalnya ketika Jibril nanya apa itu Islam, Nabi jawab dengan rukun Islam, syahadat Islam ya. Tapi ketika Nabi datang ke suatu negeri, orang Islamnya justru ketika ya, selam mainan anak-anak tuh perekat tuh. Wah, silaturahmi. Enggak. Kata benda. Silmi, fi silmi. Maknanya fi silmi. Di tafsir selalu diartikan Islam. Masuklah ke dalam al-Islam. Pada silmi, ya, salima, yaslamu silman. Menebar kedamaian, ketundukan itu juga masuk dalamnya. Masuklah kepada kedamaian, ketundukan. Jadi al-Islam itu agama kedamaian, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu aja Buya yang mewakili. Nggak ada yang mewakili. Satu aja Buya yang mewakili. Nggak ada yang mewakili, Bang. Dia mencakup semuanya. Satu Buya. Satu ya Allah. Allah berarti ridho. Allah berarti ridho dong ya. Enggak, ridho itu baru pertilannya. Islam itu Allah. Islam itu Allah. Islam itu semua yang menghantarkan kepada Allah, apapun itu. Dan Allah itu maha adil. Suka bener sih Bang adil. Mau adilnya Tuhan. Mau ngikutin apa yang dilakukannya walaupun terbatas. Kata Imam Asy'ari, Imam Ahlus Sunnah, la tas'alu adlahu. Jangan pernah minta keadilan Allah. Kalau Allah berlaku adil kepadamu, engkau sholat kurang khusyuk, ditolak sholatnya. Kalau kita beramal kurang rukun syar'nya sedikit saja, langsung ditolak oleh Allah. Kalau minta adil, mintalah ampunan dan rahmatnya. Ini kalam dari Imam Salafus Saleh, Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Dan ampunan, rahmatnya, kasih sayangnya. Kenapa kok minta ampunannya, maafnya, dan kasih sayangnya? Kalau Bang Dik minta keadilan Allah, nanti Allah tuntut balik. Seperti seorang hamba yang ibadah 500 tahun, lalu Allah katakan masuklah sorga dengan rahmatku, kasih sayangku. Apa kata dia? Ya Allah, loh aku kan 500 tahun sujud kepadamu. Oh ya udah, kita main adil-adilan, kata Allah. Ambil satu matanya, timbang. Sama dengan semua sujudnya. Kata Allah, ambil satu mata lagi. Dia sujud lagi, ya Allah, masukkan aku surga dengan rahmatmu. Maka Allah kemudian beri dia ilmu ma'rifat saat itu. Apa kata Allah? Wahai hambaku, engkau bisa sujud itu karena rahmatku atau bukan? Rahmatku atau bukan? Engkau bisa sehat sehingga bisa ibadah dengan bagus, itu rahmat tuh bukan?
berarti engkau 500 tahun bisa menjadi ahli ibadah karena rahmatku. Itu pertanyaan itu disebutkan dari riwayat Imam Hakim Tirmizi dalam Nawadirul Usul dan juga beberapa riwayat Baihaqi dan Imam At-Tirmizi dengan sanad yang berbeda. Ya, jadi jangan minta adilnya Tuhan. Jadi Bang Dik, Islam itu bukan kata adil, bukan. Islam itu semua yang berkaitan dengan Allah itu al-Islam. Jadi tidak ada satu kata kecuali Allah itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Budia, saya ingin bertanya. Ketika seorang hamba itu telah larut di dalam penyaksian Tuhan dan hamba tersebut tahu bahwasanya ya semuanya itu dia, dan kadang hamba itu terkadang masih tampak wujudnya. Bagaimana cara ataupun adab hamba tersebut agar hilang seutuhnya atau membunuh dirinya di dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri kali pertanyaan. Namanya Pertanyaannya lebih itu pengaruh jubah itu kayaknya. Namanya siapa ya Masku? Nama saya Abdul Wahid Nur. Abdul Wahid. Abdul Rahim Akmali. Nama ruh saya itu. Oh gitu. Baik ya. Abdul Wahid ya. Abdul Wahid wujud nggak? Enggak. Loh, terus yang datang ini apa ini? Setan. Itu wujud nggak? Coba pegang badannya. Ada nggak? Ada? Ada. Ini wujud Allah apa wujud Abdul Wahid? Nah, kayaknya ente keracunan makrifat ente ya. Ente ngaji bab wujud sebelum belajar bab tauhid. Gak apa-apa, ini bukan buat ente, tapi buat orang yang keracunan makrifat. Ane tahu ente cuma nanya doang. Ya. Banyak sekali yang keracunan makrifat. Makrifat itu pembebas yang memerdekakan diri kita dari racun. Tapi ini malah jadi racun. Karena banyak orang mendapatkannya sebelum dia mempunyai tatakan-tatakan batiniah yang kuat. Itu sebabnya coba baca tesis saya yang sudah di buku Teologi Sufi Nusantara. Bahwa semua sufi di Nusantara dia memantapkan akidah Ahlussunnahnya dalam bertasawuf. Oke, maka saya tanya, anggaplah yang nanya tadi itu Bang Dik. Bang Dik mengatakan memandang kepadanya itu oke, coba pegang badanmu Bang Dik. Itu Bang Dik apa Allah? Kan yang nanya dia, Bu ya. Ntar aku salah lagi. Ini contoh aja. Oke. Itu Bang Dik Pak Allah. Ini wujud Bang Dik apa wujud Allah? Bingung dia takut saudara jawab. Salah ya Allah. Mau wujud. Buya jawab dong. Mau wujud. Emang arti wujud apaan? Itu kata Umi itu Umi. Umi juga Kita ini kalau dengar bisikan orangnya langsung diterima. Umi itu menyesatkan. Siapa tahu yang membisikkan syaitan. Itu Mending ini Umi yang Astagfirullahaladzim. membisikkannya. Baik, ini baru bisikan zahir. Gimana ente dapat bisikan datang cahaya dalam cahaya. Terus mengatakan wahai Dik doang. Ane Tuhan ente. Mulai hari ini semua yang haram halal bagi ente. Kira-kira gitu gimana tuh? Bang Dik tuh cahaya. Itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu kata Syekh Abdul, aku belum pernah lihat cahaya sedahsyat ini. Ketika awal-awal masih bagus, di ujungnya, wahai Abdul Qadir, semua yang aku haramkan bagimu halal.
Kata Syekh Abdul Qadir, tar dulu, ente jangan terus dulu Tuhan, katanya. Jangan-jangan ente bukan Tuhan, kenapa? Mana mungkin syariat itu setelah Nabi Muhammad masih ada yang batalin. Nah, langsung, oh ada ketahuan, ada syaitan. Ini kata Tuhan yang aku jadi setan. Terus ada jurus belakangannya, kata setan, wahai Abdul Qadir, engkau selamat dari tipu dayaku dengan ilmumu. Oh digituin. Itu tipuan berikut. Kata Syekh Abdul Qadir, oh, disebut engkau selamat karena ilmumu. Bang Dik kalau bilang itu kan karena ente pinter, ente artis, ente punya guru banyak, ijazahnya keren, ente selamat. Digituin. Ini enggak? Iya emang ada begitu gitu ya. Ini kata Umi. Umi yang benar. Ini baru bisikan zahir Bang Dik. Gimana kalau Abdul Wahid dapat bisikan batin? Itu benar nggak Umi itu? Ini salah lah. Oke, kita lanjut ya. Jadi apa jawabannya Buya? Ya, ini yang mana mau jelasin. Oh. Jadi kalau kita mengalami memandang apa saja, ini kata kuncinya ya. Memandang. Bahasa Arabnya apa? Basir. Bukan, basir itu alatnya. Bahasa Arabnya syuhud. Musyahadah. Syuhud atau musyahadah. Kita menyaksikan diri kita ini nama Allah, qalbu kita ini nama Allah, tubuh kita ini perbuatan Allah, sir kita ini rahasianya Allah, ruh kita ini amrullah. Itu hanya kesatuan pada pandangan penyaksian, bukan pada hakikat barangnya itu. Ya ini tetap Bang Dik, ini bukan Allah, ini perbuatan Allah, ini fi'il kunnya Allah, kudrat iradat Allah jadilah begini. Seumuran dia, umur Bang Dik berapa sekarang? Jalan 47. Plus berapa? Plus 10. Plus 10. Seumuran Bang Dik 57. Itu teman-temannya udah tua-tua, dari kuringku udah pasang ring 2-3. Ini Bang Dik alhamdulillah enggak ya? Tapi udah operasi berkali-kali ya. Iya, alhamdulillah Bu ya. Sama juga berarti. Cuma wajahnya kan kayak wajah-wajah 51 plus 60 tahun. Maksud saya Bang Dik, Ya Allah. ketika ada wali Allah mengatakan zat aku, zat Allah, sifat aku, itu hanya pandangan, hakikatnya tidak. Hanya dia memandang, pandangan dia bisa jadi menipu dia diri sendiri. Jadi tidak ada namanya hamba bersatu dengan Allah, nggak ada. Zat hamba tidak akan pernah nyatu dengan zat Allah, nggak akan pernah. Hamba dicipta, Allah pencipta, level nggak? Kita ini hamba, Allah ini raja di raja, pantas nggak sama Prabowo aja kita nggak pantas duduk bareng? Ya kan? Dia presiden, baru raja Indonesia. Presiden Indonesia, kita nggak pantas loh makan satu piring sama dia. Ente maksudnya. Ya. Kalau Bang Dik kan dia udah biasa makan bareng sama gubernur, menteri, presidennya yang belum. Tapi selevel makhluk, rakyatnya belum, nggak semua rakyat bisa tembus duduk makan bersama dengan rajanya. Gimana kita hamba yang hina terus kemudian memandang diri nyatu dengan Tuhan? Itu kan suul adab, bener itu. Jika itu terjadi, itu disebut namanya hal fana. Hal apa namanya? Jadi ketika memandang ada dua yang terjadi, ada hal, ada makom. Hal, sesuatu kondisi yang rasa yang diberi oleh Allah dan dia berubah-ubah. Kalau makom, Allah tetapkan lama di situ karena si muridnya ada mujahadah, ada usahanya. Kalau hal itu anugerah, kalau makom itu riyadhah mujahadah, kesungguh-sungguhan. Nah, ketika ini misalnya Mas Abdul Wahid ini merasakan
Dia memandang dirinya yang dia lihat Allah. Itu hanya kesatuan pada rasa memandang. Tetap saja Abdul Wahid itu hamba, Allah itu Tuhan pencipta. Hanya pada rasa. Hanya kesatuan rasa, bukan kesatuan wujudnya. Maka ulama kita memberikan penghubung. Apa penghubungnya? Jika engkau ingin menatap Allah dalam dirimu, tataplah tubuhmu sebagai kudrat iradatnya, kunnya, tataplah kolbumu sebagai namanya, tataplah sirmu sebagai sir huwiyah kediaannya, tetaplah ruhmu sebagai tatapan ana Rabbuka, akulah Tuhanmu. Gitu caranya ya. Jadi kita natap tubuh, yang kita tatap apa? Kudrat iradat Allah. Natap kolbu, ketemu nama Allah, Allah, Allah. Tatap sir ya, ketemu hu tapi bermakna ana. Tatap ar-ruh, nampaklah ana dan semua yang lainnya fana. Itu hanya pada tatapan pandangan. Jadi fana bako ya, ada yang disebut, nah ini namanya fana dan bako. Fana itu ketika si hamba memandang, dia tidak melihat dirinya, dia lihat dirinya lebur pada Tuhan. Lebur pada Tuhan bukan dia nyatu pada Tuhan. Lebur itu hancur atau eksis. Lebur itu habis dia. Jadi kalau ada orang mau nyalahartikan lebur itu menyatu, dia mungkin kesalahan bahasa dia. Aku lebur pada Tuhan, maksudnya dia habis pada Allah. Nggak ada lagi. Gitu ya. Apa yang lebur? Pada pandangannya dia lebur. Pandangan batinnya dia lebur. Lalu ketika bako, apa yang bako? Pada pandangannya. Dia memandang dirinya ada, tapi sebagai manifestasi Tuhan. Jadi ketika Bang Dik memandang tubuh adalah kudrat iradat, itu bako namanya. Tapi Bang Dik nggak melihat lagi tubuh. Yang terlihat hanya sifat dan nama Allah. Itu namanya fana. Selamat pusing, selamat sakit kepala. Shadaqallahul azim. Jadi tidak ada yang benar-benar nyatu dengan Allah, apalagi menjadi Allah. Nggak ada hamba jadi Tuhan tuh nggak ada. Maka saya menghimbau, wahai yang keracunan ma'rifat, baik di sini ataupun di sana, yang dekat di sini ataupun jauh di sana, ya, minumlah obatnya segera, ya. Obatnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina tibbil qulub wa dawaiha. Kembali kepada al-ma'rifah al-muhammadiyah, ma'rifat ilmu yang diajarkan Sayyidina Muhammad SAW. Adakah ma'rifat lebih tinggi dari ma'rifat Sayyidina Muhammad? Kan tidak ada. Maka mengikuti beliau itulah obat dari keracunan filsafat, ma'rifat, bahkan orang keracunan fikih, ya. Keracunan ilmu. Kenapa? Dia menelannya sebelum saatnya. Yang keracunan syariat ada. Akhirnya dia menjadikan syariat untuk nyalahin orang, bukan untuk nyalahin dirinya sendiri. Betul nggak? Baru hijrah, ini baru akhwat hijrah, udah nyalahin jilbab orang lain. Hari ini Bang Dik kalau teman-teman baru hijrah, model jilbab tuh satu aja. Ini hijab hijrah. Selain daripada itu nggak disebut jilbab, hijab. Banyak hari ini orang keracunan itu. Syariatnya tidak meracuni, tapi pemahamanmu terhadap syariat meracuni. Ma'rifatnya sebenarnya tidak meracuni, tapi pemahamanmu terhadap ma'rifat itulah yang meracuni. Itu yang kita maksud dengan keracunan syariat, tarekat, hakikat. Terus gimana? Bergurulah kepada orang yang tepat, nanti dia tahu kapan ini dikasih. Jangan telan-telan sendiri. Apalagi ada yang mualaf terus ditanya, kenapa kamu nggak berguru? Kata dia, Islam nih banyak alirannya, aku belajar sendiri aja. Berarti dia buat aliran baru lagi, ya, aliran tanpa guru, ya, lebih repot lagi Bang Dik. Gitu ya Mas Wahid ya.
Abdul Wahid, nama ente sudah bagus. Abdul Wahid, hamba Allah yang Maha Satu. Hikam satu lagi baru kita tutup ya. Satu lagi, penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Man ra'aitahu mujiban an kulli ma su'il wa mu'abbiran an kulli ma syahid wa dhakiran kulla ma alim fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi. Jika engkau melihat seseorang selalu menjawab semua pertanyaan, menceritakan semua yang dilihat, dan menyebut semua yang diketahui, maka ketahuilah itu adalah bukti dari kebodohannya. Indikator bodoh beragama, bekerja, pengalaman berilmu, bertoriko, bermakrifat. Semua yang dialami diceritakan, semua yang ditanyakan dia jawab, ya. Semua yang dia pandang dia sebutkan, ya. Perhatikan. Ciri-ciri orang jahil itu tidak punya rahasia. Orang jahil itu nggak punya rahasia. Yang kedua, ciri-ciri orang jahil itu tidak sanggup menahan untuk tidak menceritakan apa yang dia alami. Itu sebabnya kekonyolan, ini konyol kalau bahasa halusnya, kekonyolan. Kekonyolan inilah yang menyebabkan dia orang-orang iri kepadanya. Ya. Oleh karenanya kullu ni'matin mahsuda, setiap nikmat itu pasti ada yang iri. Kalau Bang Dik cerita nih, Ustadz Dawami, aneh mimpi ketemu Rasulullah 7 kali. Dia kalau iri dia ngomong ini, aneh aja Ustadz gak pernah mimpi, masa yang itu kelihatan. Itu dia kalau iri itu. Ya, iri dia. Kok orang artis baru tobat bisa ngelihat Nabi 7 kali? Iri dia. Nah, jadi kayak gitu tuh gak usah diceritakan semua, 1-2 aja yang diceritakan, gak usah sebut 7 kali, sekali aja. Ya. Perlu nggak itu pelajaran juga buat dia. Ini aja nggak Ustadz ketemu Nabi, masa Ustadz nggak ketemu Nabi gitu harusnya. Ya. Apa contoh lainnya ya? Jadi kata Imam Malik, "Idza aradta an takuna imaman muqtada fala tuhadditsanna bi kulli ma sami'ta." Ya, jika engkau hendak ingin menjadi imam yang dipanut orang, imam yang ideal, jangan semua pertanyaan kamu jawab. Meskipun kamu tahu jawabannya. Kenapa? Siapa tahu gambaranmu tentang yang ditanyakannya beda dengan gambaran yang dia maksud. Contoh, ada orang tanya ke Imam Malik mengenai hukum anjing laut. Yang kebayang oleh Imam Malik, anjing di laut. Anjing di laut haram nggak? Makannya, kalau anjing mah nggak haram. Makan anjing haram. Betul nggak? Oke. Makan ayam halal apa haram? Ayam. Ya haram lah, sembelih dulu baru dimakan. Ayam yang boleh itu makan daging ayam yang disembelih. Kalau ayam dimakan nanti Dracula itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Saya paling suka tuh Buya Aldo itu kalau ditanya, kadang dia cuek aja. Itu sampai yang nanya itu bingung, aku ini didengerin apa enggak ya? Padahal itu pengalihan itu. Kadang yang ditanyain itu, si penanya ini kadang ketika bertanya tentang pengalaman batin yang rasa spesial, dicuekin sama mereka berdua ini. Biar merasa spesialnya hilang. Ya, sering benar mereka berdua tuh begitu tuh. Ya. Kadang-kadang Bu Yasmi nggak tahan. Ah di sini mah banyak begitu katanya. Parah Bu Yasmi tuh kalau ngata-ngatain murid tuh ya. Itu kalau cewek judes itu. Iya daripada tiap datang laporannya hal yang sama mulu, mending dikatain begitu. Ya. Ya. Kadang-kadang guru itu punya hak ngomong begitu, yang nggak punya hak temen. Kalau guru boleh ngomong begitu untuk mendidik muridnya, sehingga muridnya berpikir, oh, aku udah merasa spesial. Ternyata di sini orangnya spesial semua, kira-kira begitu. Jadi dia nggak ngerasa aneh lagi, dia nggak ngerasa. Mohon maaf teman-teman, saya berkali-kali katakan,
Mimpi, pengalaman rohani itu hanya hiburan dari Allah. Agama kita, thariqah kita, syariat kita, hakikat kita, makrifat kita tidak dibangun dengan mimpi dan pengalaman rohani. Dia dibangun dengan ilmu. Ya, dibangunnya dengan ilmu. Itu sebabnya sampai hari ini kita ngaji kitab. Kenapa nggak ngaji ngoceh-ngoceh sendiri aja? Kan bisa aja Bang Dik. Tapi kita butuh pertanggungjawaban, keilmuan, ada referensi. Supaya, karena tidak semua orang tasdik dengan kalam saya misalnya, dia bisa merujuk kitab. Kalau saya keliru, tinggal dia kemudian koreksi. Ya. Nah, makanya kepada semua para guru, para mursyid, para abuya, para kiai, para gus, habaib yang dia berkhidmat ngajar, ya adab ini, jangan semua pertanyaan dijawab. Ya. Kenapa? Ada pertanyaan yang nggak pantas dibuka. Saya masih ingat waktu pertama ngaji kitab Tadribur Rawi. Tadribur Rawi itu kita udah khatam di Darussunnah, Bu ya. Terus kita ngaji lagi dengan Syekh Badi Said Al-Laham, murid Syekh Nuruddin itu dari Suriah. Beliau masih buka pembukaan, saya udah nanya bab ilat. Ilat jilid kedua, Bu ya. Ilat itu ada penyakit di satu riwayat hadis, masalah, tapi nggak kelihatannya hadisnya sahih. Saya nanya tentang macam-macam contoh-contoh, terus saya bilang, saya uji buka ba'da hadza. Saya akan jawab setelah ini. Al-an isma' wajlis wattabi' ma aqul. Begitu aja ngomongnya. Sekarang kamu diam, kamu duduk di situ, ikuti saja. Ya. Bab kita, teman-temanmu belum ngaji bab itu. Saya dengan pedenya ngomong, ta'alam tuh hadza kitab ya Syekh, wa tatamtu. Gaya bener ya. Ini udah khatam kitab ini. Iya, ente sudah. Teman-teman belum khatam, kira-kira begitu kalau bahasa lainnya. Jadi kadang-kadang karena kita merasa diri kita penting, kita ingin diperhatikan lebih. Ini perhatikan ya teman-teman, Syekh Amin Al-Qurdi mengatakan di Tanwirul Qulub, kalau engkau datang ke gurumu dan engkau bertanya, lalu gurumu diam, jangan tuntut dia untuk menjawab segera, karena mungkin ada sesuatu yang dia rahasiakan untuk kebaikanmu. Kalau dia jawab bisa jadi kamu berhenti. Ya, maka mohon maaf ya, mohon maaf. Banyak yang datang ke saya minta dikunjungi rumahnya cuma dengan asbab mimpi. Saya jawab, nih kamu lihat tuh teman-temanku yang khidmat, itu belum ada satupun aku datang ke rumahnya. Saya bilang gitu. Kalau ente mau datangi rumahnya, jadikan dulu ribat rumahmu. Gitu-gituin, nggak datang-datang lagi ngaji. Karena datang cuma setoran mimpi. Lah agama kita, thariqah kita bukan thariqah mimpi. Thariqah kita thariqah ilmu. Maka kalau ada mimpi bertentangan dengan ilmu, kita batalkan mimpinya. Ada pengalaman rohani berbeda dengan ilmu, kita batalkan pengalaman rohaninya. Ya, bukan salah rohaninya, pengalamannya yang salah. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, ya, thariqatuna al-ilmu waz-zikru wal-khidmah. Thariqat kita 3 pilar, ilmu, ngaji, zikir, khalwat, suluk, satu jenis, talqin di bab itu, ngaji dulu baru talqin, jangan minta talqin dulu, ya. Bang Dik ini 2 tahun ngaji baru saya talqin, ya, dan terakhir baru khidmat. Bang Dik ini karena sibuk, maka dia khidmatnya dalam bentuk ya nge-host sekali sebulan lah. Semoga nanti tidak hanya nge-host Bang Dik, tapi ikut ngaji Selasa bersama buya-buya, biar nanti nyatu Bang Dik, biar nyatu, ya, biar nyatu rohaninya, tidak jadi berkeluarganya tidak hanya di YouTube, tapi hari-hari berbanding gak kaget, kok aku dihormati di sini di situ. Nanti lihat bagaimana cara para abuya ini mendidik beliau-beliau itu, ya. Insya Allah nanti jadi anggota thariqat emperan, nggak mutabaros sih, ya. Mursyidnya nggak ada yang angkat juga sampai hari ini, dia jadi mursyidnya sendiri. Galak itu Bang Dik, mursyidnya. Bang Dik udah kenal lama itu sama orangnya. Bukan, Anda salah. Rahasia. Tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barangkali itu
Kita di malam 17 ini sengaja kita lebihkan sampai jam 12:20 karena kalau kata orang Jawa itu apa kalau malam sebelum proklamasi renungan itu, suci. renungan tirakatan tuh meninggalkan kebiasaan manusiawi kayak tidur, makan apa gitu, ngobrol-ngobrol nggak jelas. Tirakat namanya dari kata tarak ya. Kalau Bang Dik nyebut karena Bang Dik bukan orang Jawa santri, bukan juga Sunda santri, bukan juga Betawi langgar ya. Bang Dik ini artis. Nyebutnya apa tadi? Renungan Suci. Renungan suci. Boleh lah tuh. Kita doakan negeri ini secara khusus dan negeri semua negeri yang ada kalimatullahnya, wabil khusus negeri kita tercinta Nusantara Indonesia dan semua jiran-jirannya, semua biladul muslimin, negara-negara yang ada Islam dalamnya, bahkan semua negara yang di dalamnya ada nur cinta kepada Allah. Semoga Allah jaga ya, Allah berkahi, wabil khusus pemimpin kita yang sedang semangat untuk membangun negeri, memajukan negeri. Semoga Allah kirim orang-orang yang rohaninya lebih di depan daripada nafsunya ya, yang rohaninya mentadbir jiwanya, jangan sebaliknya. Kita doakan pemimpin-pemimpin negeri, mereka diingatkan selalu oleh ulama-ulama yang tidak takut celaan siapapun yang mencela. Kita kirimkan juga doa untuk para ulama-ulama supaya mereka tidak menjilat kepada para penguasa, supaya tidak takut kepada jamaahnya, tapi mereka ajak jamaahnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk semua ini, semua hajat kita, tanda syukur negeri ini aman, negeri ini damai, dengan segala kekurangannya kita syukuri. Kita bacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami berlindung dari keburukan diri kami sendiri, keburukan syaitanir rajim, syaitan yang bersarang di dalam diri kami, yang mengalir dalam seluruh pembuluh darah kami. Allahumma ya Allah, alhimna rusydah, ilhamkan kami ya Allah yang jalan yang lurus. Wa bidzalika nusalli wa nusallimu ala habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan ini kami sampaikan, limpahkanlah salawat dan salam kepada kekasih Engkau, zat yang Engkau pandang selalu kalbunya, ruhnya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah, wahai ayahanda rohani kami, wahai manismuhu Ahmad, yang bernama Ahmad, yang dikabarkan Sayyidina Isa di dalam risalahnya, wahai sang Nabi yang mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal kiamah, akulah raja pemimpin semua umat manusia di hari kiamat. Wahai baginda Rasulullah, isfa'lana, berilah kami syafaat di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan mengenal Allah, mengenal Engkau wahai baginda Rasulullah. Di akhirat diizinkan berjumpa dengan Engkau, dihantarkan memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma balligh salamana wa tahiyyatana ilaih min qulubina wa arwahina wa uqulina wa ajsadina ilaih. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ilaik. Ya Allah yang membolak-balik hati, yang mengubah hati, yang mengarahkan hati, mohon ya Allah hati kami yang keras, hati kami yang penuh maksiat, hati kami yang penuh kelalaian, hati kami yang masih menghadap kepada selain Engkau, kepada dunia, kepada cinta, kepada kemasyhuran, kepada materi. Ya Allah, malam ini malam kemerdekaan kami, izinkan kolbu ini juga merdeka dari semua selain Engkau. Izinkan kolbu kami hanya berkiblat mengarah kepada ridha Engkau. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. Ya Allah, izinkan kami merdeka dari diri kami sendiri, sehingga kami merdeka dari apapun. Allahumma ya Allah,
Ya Nur, nawwir qulubana binuri mahabbatik wa binuri khidmatik wa binuri dzikrik. Ya Allah yang maha memiliki cahaya, sumber cahaya, izinkan kolbu kami ini penuh cahaya cinta Engkau, cahaya kenal ma'rifat kepada Engkau, cahaya khidmat kepada Engkau. Ya Allah, Engkau maha tahu penyakit-penyakit dalam jiwa kami, gelisah, iri, dengki. Engkau maha tahu yang ada di dalam jiwa kami, bahwa jiwa ini masih ya Allah ada ketamakan, masih ada ya Allah rasa malas. Mohon malam ini ya Allah, sembuhkan kami dari semua penyakit-penyakit di dalam diri kami, jiwa kami. Sembuhkan ya Allah pikiran kami dari cinta dunia dan panjang angan-angan. Sembuhkan ya Allah jiwa kami daripada mengikuti nafs ammarah bisu. Ya Allah, sembuhkan kalbu kami dari noda-noda hitam. Sembuhkan fuad kami dari keraguan-keraguan. Ya Allah, hantarkan diri kami masuk ke babuka babu sirrika, sirri la ilaha illallah. Ya Allah, izinkan kalimah ini, kalimah thayyibah ini, namamu yang agung ini tertanam, tertancap kuat sedalam-dalamnya, sekuat-kuatnya di dalam jiwa dan diri kami, dan menjulang ke langitmu, tembus ke arasmu, sebagaimana kami ya Allah terhapus dari daftar ahli nerakamu. Allahumma inna nas'aluka syauqa ila liqa'ik. Allah dapat menatap wajahmu yang maha luas, yang maha indah, yang maha mulia. Allahumma ya Allah, fabqi hadha syauq fi qulubina, kekalkan rasa rindu ini di kalbu kami, di jiwa kami, dan jadikan keluarga kami ya Allah, jadikan keluarga kami ya Allah, rumah tangga kami ya Allah fil jinan, jadikan itu menjadi taman-taman surgawi, rumah-rumah surgawi yang disegerakan di dunia ini. Jadikan semua ya Allah, semua yang hadir malam ini ya Allah, semua yang mendengarkan kajian ini ya Allah, namanya masuk ke dalam daftar hamba-hamba. Hisablah kami ya Allah dengan hisab yang mudah, timbanglah kami dengan timbangan yang penuh syafaat, lewatkan kami di siratmu dengan penuh syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ikhtimna ya Allah, tutup ajal kami, tutup nyawa kami, pisahkan ruh dengan tubuh ini dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Sattar ustur auratina, ya Allah yang maha menutupi aib, tutuplah aib kami, rahmati pemimpin kami, sayangi guru-guru kami, sayangi keluarga besar kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala
سلام الله على ياسين حبيب الله. الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ببركة الفاتحة وببركة سيدنا محمد سيدنا الفاتح سيدنا الخاتم استجب دعواتنا واستر عوراتنا وحقق مرادنا وبارك بلادنا وارحم أمراءنا واستر علماءنا ويسر أمورنا وانزل البركات من السماء إلى بلادنا وأخرجها من أرضنا برحمتك يا ربنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.